Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, kita segala puji bagi Allah, masih Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dan mudah-mudahan dalam rangka yang mulia pula, yang mana kita ingin pengorbanan waktu kita ini, usaha serta semuanya ingin berbuah pahala, yang mana itu merupakan sebaik-baik apa yang kita persiapkan untuk bekal di akhirat kita. Terlebih lagi menuntut ilmu di zaman-zaman seperti ini. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian Al-Qawaidul Arba', kita murojaah sedikit ya. Kita akan mengulang materi yang telah lalu, yaitu bulan lalu, yaitu kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua. Mungkin bisa yang punya bukunya atau catatannya bisa dibuka lagi, kaidah yang kedua. Yang mana kita bisa mengetahui apa sih yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Yang manapun ini terjadi atau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang belum mengetahuinya, seperti itu. Jadi kaidah-kaidah ini itu berbicara tentang hal demikian, supaya kita bisa menjauhi hal-hal yang telah disebutkan oleh Syekh berupa kaidah-kaidah itu. Sangat memudahkan sekali bagi kita. Ya, kaidah yang kedua, bahwasanya mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, tidaklah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti patung, seperti pohon, orang soleh yang sudah mati di kuburan-kuburan mereka. Kemudian yang lainnya, tidaklah mereka melakukan hal yang demikian kecuali agar mereka mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan mereka baik atau tidak, bapak-bapak, ibu-ibu? Baik. Cuma yang menjadi permasalahan di sini apa? Caranya. Ya, caranya mereka tidak berlandaskan wahyu. Ya, berbeda dengan kaum muslimin yang mereka beribadah itu dengan wahyu. Itu yang membedakan. Yang satunya tauhid, yang satunya apa? Syirik. Kalau ditanya, kok bisa seperti itu? Karena berlandaskan dalil. Ya, ini sebenarnya prinsip ini harus ditanamkan betul-betul kepada setiap muslim dan muslimah. Sebelum kita berbicara khilaf, permasalahan fikih dan seterusnya, gitu. Karena ini asas. Kalau seseorang sudah dikasih pemahaman khilaf seterusnya, tanpa diberikan dasar Al-Quran dan As-Sunnah, mereka akan bingung. Ya, bahkan kita di Libya sampai pernah cerita kawan kita ini bingung, apa-apa khilaf semuanya.
dalam permasalahan fikih semuanya khilaf. Gitu. Ya, ini bingung bagi orang yang tidak memiliki asal atau tidak memiliki pondasi yang kokoh. Ya, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin apa? Man hurimal usul hurimal wusul. Orang yang tidak mengetahui usul, prinsip pokok, maka dia akan terhalang dari tujuan. Ya, orang yang tidak mengetahui prinsip atau pokok, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Makanya tadi kan kita singgung yang menjadi permasalahan orang-orang kafir Quraisy adalah mereka tidak berangkat ibadah itu berlandaskan dalil, melainkan hanya apa? Peninggalan dari nenek moyang dan seterusnya. Ya, bahkan ada kitab bagus yang ditulis juga oleh Syekh Muhammad seperti Masail al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah, dan dijelaskan oleh para ulama. Ya, mungkin kalau ada kesempatan waktu kita bahas, kitabnya lumayan tebal. Ya, salah satunya yang mensyarah itu Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu taala. Taib. Nah, kemudian bahwasanya orang kafir itu ingin mencari kedekatan dan ingin meminta syafaat dari mereka. Ya, tujuannya baik, tetapi caranya salah. Kemudian kita bawakan dalilnya dalam surat Az-Zumar tentang bahwasanya mereka ingin mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya orang kafir itu melakukan peribadahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan meminta syafaat dari mereka, agar mereka meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Mereka mengira itu bisa mereka lakukan. Ya, syafaat itu kalau kita mudahkan artinya yaitu pertolongan. Ya, jadi orang kafir itu meminta selain Allah pertolongan kepada Allah agar Allah menolong dirinya. Seperti itu gambarannya. Jadi orang kafir melakukan peribadahan, penyembahan kepada patung, orang soleh meminta kepada selain Allah agar penghuni kubur, agar si patung ini ya memintakan kepada siapa? Allah. Supaya Allah memberikan syafaat kepada orang yang menyembah kepada selain Allah ini. Syafaat jadi modelnya ada 3, Pak ya. Ada orang yang beribadah, orang yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita bahas kemarin. Nah, pembahasan yang sudah juga kita bahas yaitu syafaat. Ya, syafaat terbagi menjadi berapa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? 2. Syafaat apa yang pertama? Manfiyah, yang ditiadakan. Apa itu syafaat yang ditiadakan? Ya, yang diminta dari selain Allah. Orang-orang kafir ini meminta kepada siapa? Selain Allah bukan? Iya. Berarti masuk ke syafaat manfiyah. Dan juga apa? Yang tidak dapat mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang kafir ini ingin rezeki. Orang kafir ini ingin dihilangkan segala keburukan dan musibahnya. Ya, sedangkan Allah banyak di dalam ayatnya meniadakan seseorang ingin berbuat baik kepada orang lain kecuali dengan izinnya. Ya, bahwasanya kebaikan, keburukan itu milik siapa? Allah. Gitu. Ya. Kemudian dia minta kepada selain Allah, maka terjatuhlah orang-orang kafir ini ke dalam syafaat yang ditiadakan. Ya, sebagaimana ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 254 itu dia. Yang kedua syafaat apa? Syafaat yang ditetapkan. Nah, kita sebenarnya pembahasan ini agak banyak Bapak Ibu-ibu. Cuma banyak yang saya lewat. Ya, perinciannya banyak sebenarnya. Cuma lebih enak pembahasan ini dibahas di dalam Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid. Ya, mungkin kalau kita ada kesempatan lagi beres ini, mungkin kitab yang lain baru nanti Kitabut Tauhid. Kalau Allah kasih umur kita. Ya, insya Allah. Apa syafaat yang ditetapkan itu apa? Syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita meminta syafaat, kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah apa? Membebaskan kita dari api neraka. Maka ini syafaat yang ditetapkan seperti itu. Kemudian orang yang sesuai dengan yang ada di matan, orang yang memintakan syafaat kepada Allah dimuliakan seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat memberikan syafaat atau tidak? Bisa. Ya, tapi itu dengan syarat. Padahal ini sekelas siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syaratnya apa? Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya sudah disebutkan juga di matan situ. Izin serta ridho dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang diberikan syafaat harus juga ada izin dan ridho dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa serta-merta orang itu apa? Wah, saya minta syafaat dari siapapun yang saya minta. Saya tidak melihat itu orangnya bagaimana, amalannya bagaimana. Yang penting ujuk-ujuk baik, minta ke siapa gitu aja. Bodoh amat orang lihat siapa yang diminta gitu ya, istilahnya. Kalau Allah nggak bisa seperti itu, ya, karena agama ini milik siapa? Seperti badan kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Badan kita milik siapa? Allah. Boleh nggak seseorang misalkan mendolimi dirinya sendiri dengan dalih, nah ini kan badan saya, ini kan harta saya. Oh, nggak bisa seperti itu. Itu badan Allah pinjamkan kepada kita. Nanti Allah akan tanya, badan itu digunakan untuk apa? Harta itu digunakan untuk apa? Ya, hadisnya hadis riwayat Tirmidzi. Ya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya beberapa perkara. Ya, lelah letihnya salah satunya ditanya untuk apa? Ya, umurnya digunakan untuk apa? Hartanya dapat dari mana? Diinfakkan kemana? Tuh, ada dua kalau harta, dapat dari mana dan diinfakkan kemana? Seperti itu. Makanya masalah harta ini harus ketat bapak-bapak, ibu-ibu. Audit, ya, ada pendataan. Gitu, harus jelas. Ya, jelas bukan berarti rumit dan seterusnya. Jelas ya jelas gitu. Kadang jelas tapi rumit sekali, bikin orang kadang pusing dan seterusnya. Nah, itu syafaat yang ditetapkan. Ya, jadi ada dua syarat dalam syafaat yang ditetapkan, yaitu izin dan ridho. Ya, izin dan ridho dari siapa? Allah. Dan itu tidak dapat dihasilkan, tidak dapat diraih kecuali dengan orang-orang yang mentauhidkan siapa? Allah. Kita lihat keadaan orang-orang kafir Quraisy. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, ya, berharap kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Otomatis mereka mendapatkan izin dan ridho tidak, bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak. Ya, berarti batal tuh mereka. Syafaat mereka cuma sekedar, oh saya mau minta syafaat, nggak tahu benar, tidak tahu syaratnya apa, main dilakukan saja. Nah, ini di sini pentingnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Ilmu. Padahal bedanya sangat tipis. Ya, minta-minta pertolongan juga. Niatnya benar. Yang satu dengan dalil, yang satu tidak tanpa dalil. Berbahaya sekali. Yang satu diancam neraka, yang satu dijanjikan surga. Baina sama was sumur. Ya, kalau kita bilang, ya, antara langit dan juga sumur. Cetek gitu, dalam gitu. Nah, ini murojaah kita untuk sebelum kita memulai. Jadi perlu adanya murojaah. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari disebut juga oleh para ulama, diberi gelar Jabalul Huffaz. Jabalul Huffaz. Apa artinya? Ya, puncaknya para penghafal hadis. Puncak. Imam Al-Bukhari. Kenapa pas ditanya, kok bisa beliau seperti itu? Ya, ini juga faedah dari asatidz yang lain gitu. Kita banyak, ya, kita saling mengambil faedah gitu. Kata beliau apa ketika ditanya Al-Imam Al-Bukhari ini, bikathratin nadhari ilal kutub.
ya, atau yang semisalnya. Dengan sering melihat kitab, diulang, murojaah, dilihat lagi. Oh ini salah, murojaah gitu. Ya, kita kalau melihat Bukhari, ceritanya, kisahnya, wah luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bicara Al-Imam Al-Bukhari, sudah, ya, ala ra's wal ain kalau bahasa Arabnya itu. Sudah kita tunduk mendengarkan apa yang beliau bawakan gitu dalam sahihnya terutama. Makanya aneh kalau ada sebagian orang itu yang mencela hadis-hadis dalam sahih Bukhari, ya, karena ada sebagian orang bilang wah hadis ini, terlebih lagi masalah sifat. Ya, sifat-sifat itu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan sifat ya sifat Allah seperti nuzul, ya, Allah turun ke langit dunia dan seterusnya misalkan, ya, dalam Sahih Bukhari. Ya tidak tepat. Ya berarti kalau misalkan ada tuduhan kepada Sahih Bukhari, maka Sahih Bukhari hadis-hadisnya semuanya sah. Ya, wajib kita terima, ya. Tentu yang ada di sahihnya, ya, perinciannya nanti berbeda lagi pembahasannya. Ya bukan di sini majelisnya. Itu hanya sekedar pengenalan. Ya, karena sesahih kitab setelah Al-Qur'an itu apa? Sahih Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Punya muridnya. Ya. Kemudian dilanjutkan pula yang masyhur Sunanul Arba'ah. Ya, kitab sunan yang 4, ya. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasai. Ya. Kemudian kalau mau lanjutkan lagi, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ad-Darimi, dan seterusnya. Banyak kitab-kitab hadis. Ya. Tapi kita baca juga baru 1 lembar, 2 lembar. Padahal itu hadisnya ribuan semua. Padahal itu hadisnya ribuan, ya. Makanya kita banyak ketinggalan, ya. Karena kita sendiri yang memang kurang hobi membaca, dan ini PR buat kita juga. Baik. Al-qaidatus tsalitsah. Ya, sekarang kita masuk kaidah yang keberapa? Ketiga, ya. Ya, masing-masing kebanyakan udah pegang matanya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Sebagian besar. Tapi nggak apa-apa, kita baca dulu di awalnya. Al-qaidatus tsalitsah. Kita baca bahasa Arabnya, kemudian kita terjemahkan potongan per potongan. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fadalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Wa dalilul asjari wal ahjari qauluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain
wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin al-haditha. Baik. Kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul kepada umat, kepada kelompok manusia, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul ya pada kelompok manusia yang berbeda-beda di dalam peribadatannya, ya, yang berbeda-beda di dalam peribadatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul ya di dalam umat manusia yang berbeda-beda peribadatannya. Ya, sebagian dari mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Sebagian dari mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Sebagian lagi beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Sebagian lagi beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Dan sebagian yang lainnya beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batu. Sebagian yang lainnya beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batu. Dan sebagian pula ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, tidak membedakan di antara mereka. Ya, tidak membedakan di antara mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 39. Nah, kecepatan kan ya ibu-ibu ya? Aman ya? Hah? Oh, kecepatan. Belum istiqomah berarti saya. Baik, kita ulangin lagi dari awal. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul ya pada umat manusia yang berbeda-beda di dalam peribadatannya. Kita ulang dari yang paling awal tadi, kita terjemahin. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Ya, di antara mereka juga ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Lagi, ya, ada pula yang beribadah kepada batu-batu, pohon-pohon dan batu-batu. Dan ada pula yang beribadah kepada matahari dan bulan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperangi gitu. Ya, mereka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beliau tidak membedakan di antara mereka, sama saja gitu maksudnya. Ya. Rasulullah tidak membedakan di antara
mereka. Dalilnya surat apa? Al-Anfal ayat 39. Baik, ya kita bahas sedikit dulu. Jadi kaidah yang ketiga ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz kalau tidak salah ketika menjelaskan kaidah yang ketiga ini, pada intinya apa? Jadi asyirku wahid wa in ta'addadat al-ma'budat. Itu kaidahnya. Yaitu apa? Syirik itu satu intinya. Walaupun sesembahannya bermacam-macam. Ya, syirik itu berapa? Satu, walaupun yang disembah bermacam-macam. Ini kaidah untuk kita memahami kaidah yang ketiga ini, ya. Yaitu syirik itu satu, ya. Penyembahan diri kepada selain Allah, itu intinya. Walaupun bermacam-macam sesembahannya, gitu. Ini sangat bagus sekali sih beliau menuturkan inti dari kaidah ketiga ini. Ya, kalau kita lihat ya kurang sorih gitu dari penjelasan beliau, tapi ketika beliau menjelaskan kaidah seperti itu kurang lebih ya sangat bagus sekali ya. Syirik itu satu walaupun yang disembah bermacam-macam. Karena kalau kita lihat yang beliau bawakan, sebagian dari mereka ada yang beribadah kepada para nabi, ada yang beribadah kepada malaikat. Mereka mengatakan malaikat itu siapanya Allah, anak perempuan Allah. Padahal mereka sendiri kalau ada anak perempuan bagaimana? Senang atau tidak? Enggak senang. Tapi giliran menyandarkan kepada Allah yang jelek. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, itu. Jadi syirik itu satu, walaupun berbeda-beda sesembahannya. Nah, masalah munculnya Nabi SAW ini berkaitan pula dengan diutusnya Nabi SAW. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 164 bisa dilihat mushafnya. Ali Imran ayat 164. Buka setelah surat Al-Baqarah. Bisa dibuka mushafnya kalau yang bawa. Seratus 164. Baik. Ya, tentang munculnya Nabi SAW. Berarti kan otomatis Nabi diutus. Ya. Biar kita lebih memahami Nabi itu diutus bagaimana sih? Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan hati mereka, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Ya, kalau Alkitab digandengkan dengan Al-Hikmah, ya sebagaimana penjelasan Al-Imam Syafi'i. Ya, kalau Alkitab dan Al-Hikmah digandengkan berarti Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun mereka sebelum itu sungguh-sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka kita lihat di ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu. Allah menyebut dengan man, yaitu pemberian, memberikan. Manna yamunnu, ya. Jadi ketika Allah itu mengutus Nabi SAW merupakan pemberian yang besar atau kecil? Besar. Ya. Kenikmatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ya, berbeda sekarang gitu. Sebagian orang sangat kurang peduli terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, bahkan ya saya beberapa kali juga sampaikan, sekarang orang itu, kita ya terutama ya, buat koreksian masing-masing, meninggalkan sunnah karena hal itu sunnah. Meninggalkan sunnah karena hal itu sunnah. Maksudnya apa? Kagak wajib gitu. Ya udah, itu kan sunnah bukan wajib. Ya saya tinggalin gitu. Beda sama dulu para ulama, para sahabat ya mungkin. Ya. Mereka mengerjakan sunnah karena itu sunnah. Mereka mengerjakan sunnah karena itu apa? Sunnah. Maksudnya gimana? Yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ada yang lebih dalam lagi. Maknanya lebih dalam lagi. Ibaratnya sama, mereka satu meninggalkan sunnah karena sunnah, yang satu mengerjakan sunnah karena sunnah. Karena mereka apa? Kalau tidak salah di awal saya kesini, pembahasan tentang apa? Kajian pertama saya di sini. Ada yang ingat gak? Tentang ahsan. Ya, jadi pengagungan di sini yang main. Yang bermain di sini apa? Pengagungan. Iya, memang kita katakan misalkan sholat sunnah qobliyah subuh sunnah. Ya benar, emang sunnah gitu. Cuma beda pandangan orang itu, ya. Dari sisi ketika dia mengagungkan itu yang bersabda Nabi gitu. Seandainya Nabi ada di depan kita ngomong sholat sunnah gitu, ya nggak mungkin kita, ya udah sunnah gitu, nggak kita lakuin. Pasti kita apa? Lakuin, karena ada beliau gitu. Ada hadis, nggak ada hadis, makanya ada beliau sama apa namanya? Ada beliau sama ada hadis, ya sama. Karena dua-duanya dari siapa? Dari Nabi. Gitu. Nah ini masalah sunnah ini. Ya. Jadi kita terkadang menyepelekan gitu. Terkadang kita menyepelekan. Ya itu ibaratnya gitu ya. Entah saya dapat dari mana, lupa gitu ya. Mungkin kalau ada rujukannya, ikhwas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bisa dirujuk. Oh, di kitab ini ada gitu pembahasan ini. Cuma saya lupa di mana itu. Tiba-tiba ingat aja memang. Tanpa tahu ini kitab mana dari kitab mana. Jadi orang itu meninggalkan sunnah karena apa? Karena sunnah. Yang lain, para ulama dan seterusnya, levelnya tinggi, beda sama kita, melakukan sunnah karena itu sunnah. Karena itu yang ngomong Nabi. Bukan orang biasa. Gitu. Kalau kita enggak, ya kan sunnah. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ya udah, saya ngelakuin yang wajib aja sama meninggalkan yang haram. Beda sama kita. Para sahabat, ya para sahabat begitu. Jadi mereka sebisa mungkin melakukan apa yang mereka mampu. Jadi Nabi itu diutus, pemberian besar atau kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, yang sangat besar. Ya. Dan beliau pun dari kalangan apa? Manusia dan bangsa Arab. Ya, yatslu alaihim ayati. Tugasnya apa? Yang pertama, beliau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dibacakan seperti ini, dibacakan ayat. Ya, karena al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama merupakan pewaris para nabi. Para nabi meninggalkan harta atau tidak? Tidak. Meninggalkan apa? Ilmu. Ya, makanya sebisa mungkin kita ambil bagian dari ilmu tersebut. Ya, jangan kita sibukkan sama yang lain. Ya, kesibukan apa yang duniawi sifatnya? Jangan kita sibukkan. Ya, walaupun memang kita tidak lepas dari yang namanya pekerjaan misalkan, atau kita bersosialisasi misalkan. Ya sudah, seperlunya saja yang bisa kita lakukan. Sisanya kalau misalkan kita bisa tafarruq, fokus di dalam beribadah, ya itu ahsan. Ya. Tapi baik kalau kita sudah punya istri dan anak, ya kita harus memperhatikan juga. Jangan sampai mereka terlantar gara-gara kita belajar terus misalkan. Jangan. Ada kewajiban yang mesti kita lakukan. Yang pertama, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Dan tugas yang kedua apa? Wa yuzakkihim, mensucikan hati-hati mereka. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mensucikan hati kita. Qad aflaha man zakkaha. Apa tazakka? Ya,
zakkaha. Sungguh telah sukses orang-orang yang membersihkan hatinya. Ya, jadi kita bersihkan bapak-bapak hati kita dari perasaan sombong, perasaan iri, perasaan hasad, ya ingin tidak mau kalah dengan saudara kita dalam permasalahan dunia. Jangan. Kita kalau mau berlomba-lomba dalam akhirat gitu. Kalau orang lain bisa bangun pagi-pagi ya kayak hari ini misalkan buat lembur misalkan, buat lembur. Ya kita buat kajian masa nggak bisa. Satu pekan kan satu kali doang. Gitu. Nah itu bentuk usaha kita. Ya. Dan kita ini nggak ada apa-apanya bapak-bapak ibu-ibu. Ya walaupun kita sodorin istilahnya sepekan begitu, kita lihat para ulama malu sendiri gitu. Ya, aina nahnu minas salaf. Posisi kita di mana di hadapan para salaf gitu. Malu kita. Kita ini nggak sebanding dengan usaha mereka. Mereka semuanya dikorbanin bapak-bapak ibu-ibu. Kita selalu bilang para ulama mereka mengorbankan apa yang ada di sisi mereka buat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nyumbang seberapa, kalau kita sudah berusaha untuk agama ini seberapa, itu nggak sebanding dengan para salaf. Seperti itu. Jadi kita semakin tawadhu nanti. Saya masih banyak kekurangan. Saya mesti banyak harus PR seperti ini. Mesti saya coba sifat ini yang jelek kita buang. Gitu. Jadi selalu muhasabah, dicek lagi. Tidak merasa, saya nih. Gitu. Ya apalagi kita yang masih begini ya. Banyak plesetnya kasarnya. Ya. Allahu musta'an. Ya tugas yang kedua jadi mensucikan hati-hati kaum mukminin. Ya diingatkan ketika sedang salah dengan cara yang baik. Ya bahkan sebagian kalau yang sudah kuat imannya sampai dibilang afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau ingin memberikan fitnah kepada manusia ketika sholat kelamaan? Itu dilihat kondisi jamaah gitu maksudnya. Sampai tegurannya sampai seperti itu gitu ya karena beda ya Mu'ad hadapannya emang para yang sahabat yang top tier lah ya bagus lah keimanannya gitu beda sama yang biasa-biasa apalagi yang Badui ya Arab Badui yaitu Arab pegunungan kampung gitu ya kadang datang ya begitu ingat hadis yang pipis di masjid itu yang pipis orang bapak-bapak ibu-ibu orang Baduy. Tapi Nabi bilang para sahabat sudah ingin Sudah ingin memukuli, tapi Nabi bilang, "Da'u." Tinggalkan ya. Wala tuzrimu. Jangan dipotong itunya. Lagi buang air kecil jangan dihentiin, jangan. Ya, dan itu fawaidnya banyak hadis itu. Ya, kalau kita bahas hadis itu fawaidnya banyak. Baik berkaitan tentang fikih, tentang dakwah dan seterusnya. Dan yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi itu mengajarkan Alkitab dan Sunnah. Ya, makanya kita selalu tadi di awal kita mengajarkan pokok dan juga pondasi gitu. Ya, nanti biar kita berbicara tentang cabang-cabang seperti khilaf dan seterusnya mudah. Gitu. Kita nggak bingung. Ini semuanya boleh dong berarti. Ya nggak bisa gitu. Harus dilihat dalilnya. Ya, tidak setiap hadis itu sahih misalkan. Ada hadis yang dhaif, ya mungkin la aslalahu atau maudhu bahkan palsu misalkan. Itu kembali kepada perkataan para ulama. Ya, kita hanya menukil saja. Tapi bagi yang mampu ya meneliti, Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun mereka di dalam sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain, saya bacakan di sini, saya nukil dari hadis ini saya ambil dari Sahih Muslim, ya, berkaitan tentang diutusnya Nabi juga, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini, ya, beliau mengatakan, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara." Faja'alal janadiba wal farasha yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha wa ana akhidun bihujarikum anin nar wa antum tuflituna min yadayya. Taib. Nabi SAW bersabda, permisalanku dan permisalan kalian seperti orang yang menyalakan api, ya, di lilin misalkan atau di
eh, api gitu, yang kayu dibakar. Faja'alal janadiba wal farasya yaqana fiha. Maka ketika ada api, kan ada serangga-serangga yang datang. Ya baik itu laron apa gitu ya. Yaqana fiha. Ya biasa pasti nyamperin apa? Api. Ya serangga itu nyamperin apa? Api. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Ya, dan orang itu apa? Digini-giniin apa namanya? Disingkirin serangganya itu supaya tidak terjatuh ke api. Ya. Bahkan Nabi itu mempermisalkan apa? Saya ini memegang ya apa celana kalian gitu. Saking supaya kalian tidak jatuh ke dalam neraka. Wa ana akhidun bihujarikum anin nar wa antum tuflituna min yadai. Akan tetapi apa? Kamu itu terlepas dan terlepas dari tanganku menuju kemana? Neraka. Jadi Nabi di dalam hadis ini riwayat Imam Muslim mempermisalkan dirinya dengan umatnya seperti orang yang apa? Ada nyalain api, kemudian serangga datang. Serangga ini diibaratkan umatnya, digini-giniin supaya tidak jatuh ke api. Berarti Nabi sayang atau tidak terhadap umatnya? Sayang sekali. Sangat sayang. Ya. Sampai-sampai Nabi bilang apa? Dipegang tuh celananya tuh supaya tidak jatuh. Tapi yang salah siapa? Kitanya kadang, umatnya. Nah ini berkaitan tentang ini. Jadi kita biar tidak salah paham dulu, karena ada pembahasan Nabi memerangi mereka gitu. Seakan-akan perang mulut, numpah darah terus. Padahal kalau kita lihat sebelumnya itu seperti itu. Nabi itu sangat sayang. Bukan berarti ini ada kolerasi antara apa? Antara diutusnya beliau dengan peperangan ini. Tidak serta-merta langsung apa? Perang. Tapi didakwahkan dulu, dijelaskan dulu burhannya gitu. Dan itu bentuk rasa kasih sayang Nabi gitu. Belum tadi yang ayat tadi, Nabi diutus, tugasnya ada 3 ya. Dan itu kan menunjukkan besarnya sekali sangat besarnya diutusnya beliau itu. Ya, manfaatnya sangat besar. Ya, tapi sebagian dari kita itu meremehkan tadi itu yang saya bilang, meninggalkan dan melaksanakan sunnah. Nah itu ini berkaitan tentang munculnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam umat yang berbeda-beda di dalam peribadatannya. Ya kita harus paham dulu konsepnya. Bahwasanya Nabi itu diutus ya kasih sayang kepada umatnya. Tapi yang kadang ngeyel siapa bapak ibu-ibu? Kita hanya sendiri kadang. Sudah dijelaskan ini boleh, tidak boleh, masih juga dilakukan. Ya dijelaskan mana syirik, mana tauhid. Terkadang masih jatuh. Ya itu karena kekurangan kita. Karena kita jauh dari ilmu. Yang pertama. Ya makanya ya paling senang kalau sudah orang itu tidak duduk di majelis ilmu lagi. Yang dulunya duduk majelis ilmu tapi tidak pernah lagi terdengar kabarnya, itu paling mudah lah buat setan menyesatkan anak manusia. Baik. Kemudian kita bahas ayat di dalam surat Al-Anfal itu. Wa qatiluhum ayat 39 Al-Anfal. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunat dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, yaitu orang-orang kafir, sampai tidak ada fitnah, yakni kesyirikan maksudnya. Fitnah di situ apa artinya? Kesyirikan. Karena fitnah itu ada beberapa pengertiannya, dan fitnah itu di dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Jangan dikatakan misalkan kalau di kita biasanya kan fitnah itu jangan fitnah kamu gitu. Ya kalau itu maksudnya apa? Tuduhan yang tidak benar. Nah, itu fitnah di bahasa kita. Cuma kalau di Al-Quran, di hadis itu pembahasannya beda lagi. Ya bisa juga ujian, lebih umum. Ya, kalau di dalam ayat surat Al-Anfal ini 39 berarti apa? Kesyirikan. Maka kita harus paham konteks ayatnya berbicara tentang apa. Dan yang paling penting kita baca tafsir, biar kita tidak mentafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsu, ya, supaya kita terhindar dari hal itu. Ya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu milik Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan supaya agama itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibuka mushafnya, surat Al-Anfal ayat 39. Surat Al-Anfal itu setelah surat Al-A'raf, juz ke-10. Juz ke-10 ayat 39. Yang bawa mushafnya bisa dibuka. Jadi walaupun kaidah yang ketiga ini nggak selesai, nggak apa-apa. Yang penting kita pelan-pelan saja. Al-Anfal ayat 39 juz ke-10. Ya, tergantung cetakannya, mushafnya cetakan apa. Tapi kalau di HP udah gampang, kan tinggal scroll aja nama suratnya, nomor ayatnya ada ketemu. Tapi kalau mushafnya enak cetakan yang kalau mau ini misalkan cetakan Saudi atau cetakan Mesir, itu biasanya nggak jauh-jauh beda sama mushaf cetakan Indonesia. Waduh, itu harus mutakhosis, harus orang yang khusus, yang udah biasa gitu. Karena ngaruh juga kalau kita biasa pegang mushaf Saudi misalkan, pakai mushaf Indonesia ya beda, cetak ini urutannya beda. Itu sama kayak hafalan modelnya. Kalau mau kita ngafal ya biasakan pakai satu buku mushaf itu, atau buku hadis pakai satu buku, jangan beda-beda. Itu kalau beda-beda malah makin susah ngafalnya. Lompat dari mushafnya yang biasa cetakan Saudi biasanya satu itu, terus ganti ya, itu lama nanti. Itu termasuk kiat-kiat dalam menghafal. Ya jangan menggonta-ganti nusakh gitu. Satu buku saja gitu. Sudah dibuka Al-Anfal, ketemu semuanya? Ya, akhir juz 9 sih sebenarnya. Ya awal juz 10. Baik. Nah, di situ kita mulai dari ayat ke-38, ayat sebelumnya. Karena ayat 38, 39, ayat 40 itu satu pembahasan di kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Bisa dilihat kalau yang punya bukunya. Ya, kalau diterjemahkan tuh beberapa jilid, kalau tidak salah, cetakan Darussunnah. Cetakan Darussunnah. Bisa dilihat tafsir ayat itu di situ. Karena saya bawakan intinya dari kitab tersebut. Tapi kita baca ayatnya, ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, kita bahas yang ke-38. Qul lil ladzina kafaru, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Iyantahu, apabila mereka berhenti dari melakukan kesyirikan, masuk ke dalam agama Islam. Yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, salaf itu artinya apa? Secara bahasa yang telah lalu. Wa iyaudu, dan apabila mereka kembali kepada kekufuran, melakukan kesyirikan dan seterusnya, faqad madat sunnatul awwalin, maka telah berlalu sunnah-sunnah umat-umat yang kufur, yang melakukan kesyirikan kepada Allah yang sebelumnya. Ya, yaitu diapakan oleh Allah? Dibinasakan. Ya. Umat-umat terdahulu itu dibinasakan seperti umatnya Nabi Nuh, ya, umatnya Nabi Lut, ya, dan seterusnya. Wa qatiluhum. Nah, setelah itu baru Allah bilang, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan di permukaan bumi. Ya. Wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu hanya milik Allah seluruhnya. Dan apabila mereka berhenti dari melakukan kesyirikan, ya, fa innallaha bima ya'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang mereka perbuat. Wa in tawallau, dan apabila mereka berpaling dari hal yang demikian, disuruh beriman tidak mau, fa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu merupakan maulakum, penolong kalian, ya, yang membantu kalian.
fa ni'mal maula, maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong, sebaik-baik yang membantu, wa ni'man nasir, dan yang menolong itu paling baik hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang pertama kita lihat di sini. Beliau Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan hada min lutfihi ta'ala bi ibadihi la yamna'uhu kufrul ibad walastimrarihim fil inad min an yad'uwahum ila tariqir rasyadi wal huda wa yanhahum amma yuhlikuhum min asbabil ghayyi war radi. Halaman 298 bisa dilihat kalau yang cetakan bahasa Arabnya. Apa kata beliau tentang ayat yang 38 ini sebelum kita masuk ke penjelasannya? Ini merupakan lutf, ya, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak, ya, kekufuran orang-orang kafir itu kemudian senantiasa mereka membangkang kepada Allah, ya, itu tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka menuju apa? Thariqir rasyadi wal huda. Ya, menuju jalan hidayah dan petunjuk. Ya. Jadi walaupun mereka kafir, walaupun mereka terus membangkang kepada Allah, tapi Allah Maha Lembut, terus diajak. Ini kita berbicara tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Yang kadang nggak diterima, kita kadang nasihatin orang lain nggak terima, ada perasaan. Ada kita ngomong apa nggak diterima sama orang, ada perasaan lagi. Ini lihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir terus membangkang kepada Allah, tapi Allah mengajak terus. Diajak. Ya, min an yaduwahum ila tariqir rasyadi wal huda. Dan Allah pun melarang mereka dari apa? Apa-apa yang dapat membinasakan mereka. Walaupun begitu, Allah tahu pasti ada hikmahnya ketika Allah melakukan sesuatu. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Dilarang supaya tidak melakukan kesyirikan, karena itu dapat membinasakan mereka di mana? Di akhiratnya mereka sendiri. Karena tujuan ini kesepakatan seluruh manusia, semua ingin berbahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin berbahagia, baik itu mukmin maupun kafir. Cuma yang menjadi pembahasan itu, ya, takarannya apa? Ya, takaran ini menjadi permasalahan yang menjadi pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Dan ini dijelaskan oleh Allah. Jangan kalian melakukan kesyirikan, jangan kalian melakukan kekufuran. Walaupun kalian tuh telah membangkang sebangkang apanya. Kita lihat umatnya Nabi siapa? Musa misalkan. Sampai minta ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Umatnya minta Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Parahnya enggak itu? Parah. Tapi apa? Tetap diajak. Suruh mengesahkan siapa? Allah, taubat. Allah musta'an. Ya. Makanya kita berarti harus lebih apa, Bapak Ibu? Harus lebih semangat, harus lebih bersabar di dalam mengajak manusia. Ya. Kalau seorang dai, dia menjelaskan dengan cara yang baik. Kalau dia jamaah biasa atau masyarakat biasa, maka dia menampakkan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa orang berpaling dengan yang kayak kita misalkan? Ya karena mungkin sikap kita yang agak kurang gitu. Ya ini bukan berarti saya ini ya kita juga koreksi diri sendiri juga gitu. Banyak kekurangan di sana di sini. Gitu. Ya kita kalau ada salah kita minta maaf. Mohon maaf saya begini. Apa susahnya? Jangan karena ego sedikit kita tidak minta maaf, apalagi sama orang tua misalkan. Ya kita banyak salah, misalkan Pak, mohon maaf banyak salah gitu. Ya jangan cuma pas lebaran doang. Padahal tiap hari ngelakuin kesalahan gitu. Ya, kita ajarkan juga ke anak kita gitu. Ya kalau ada kesalahan langsung minta maaf gitu. Ya terutama harus kita yang ngajarin dulu sebagai seorang ayah gitu, supaya anak-anak itu mengikuti. Ya kalau misalkan nyuruh anaknya kayak gitu tapi bapaknya nggak begitu ya gimana? Kan nggak lucu jadinya. Baik. Nah itu ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekufuran, maka akan diampuni apa-apa yang telah lalu. Nah itu Allah ajak itu kan. Bersamaan dengan apa? Kekufuran mereka, bersamaan dengan apa? Senantiasa mereka membangkang. Tapi Allah ajak. Ya. Dan kalau
telah kalau kembali lagi kepada kekufuran, tidak mau menerima nasihat, ya sudah, terima sendiri akibatnya. Seperti itu maksudnya. Ya, orang-orang yang kafir imma dibinasakan, imma ya disiksa nanti di alam barzakh, kemudian di neraka. Dan yang kedua baru waqatiluhum, perangilah mereka. Ya, diperang. Setelah datang nasihat, dakwah dulu. Dakwah, baik kita dikit-dikit perang misalkan, bukan dikit-dikit perang gitu. Ya kita harus usaha dulu memberikan nasihat, memberikan bayan. Karena banyak syubhat. Apalagi kalau kita berbicara tentang ya khawarij, ya orang-orang yang terkena pemikiran ya bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan manusia misalkan. Banyak syubhatnya itu. Ya, makanya kita jangan pernah mendekati syubhat bapak-bapak ibu-ibu. Oh kita lihat ini ada syubhat kayaknya seru nih. Coba lihat ah. Kalau sudah nancep di kepala itu susah bakalan keluar bapak-bapak ibu-ibu. Ya apalagi medsos mudah sekali diklik. Tapi kalau udah nyangkut di kepala kagak bisa keluar. Ya. Asyubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah, kata para ulama. Syubhat itu seperti petir yang menyambar dan hati itu lemah. Kalau petir udah nyamber, orang jadi Bapak Ibu? Jadi gosong, jadi grill, ya, jadi daging grillan, ya. Makanya kita jangan mudah-mudahan nih ada syubhat, nih ada bantah, jangan. Sudah bantah membantah itu urusan ulama. Gitu. Kita sebagai penuntut ilmu sibukkan dengan apa? Ilmu, membaca Al-Qur'an, memberikan nasihat kepada anak dan istri, memperbaiki diri. Jangan kita sibukkan dengan syubhat. Mentang-mentang wanita syubhat nih kayaknya seru nih, apalagi di Facebook misalkan. Ikutan bikin status, wah rame. Tinggalin itu semua. Fokus sama diri kita. Tafarraq li ibadi, ya li ibadati amla sodroka gina. Fokus beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dada-dada kamu dengan kekayaan. Ya, kita nggak fokus, makanya Allah kasih apa? Kurang. Iya, kurang memanfaatkan waktu, kurang jadinya fulusnya juga. Padahal kalau kita isi dengan kebaikan, insya Allah akan dapat keberkahan bapak-bapak ibu-ibu. Kita bercanda dengan anak itu pahala, kita bercanda sama istri itu pahala. Gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Terkadang kita meremehkan hal-hal remeh, tapi bukan remeh. Kita duduk sama keluarga, kita ngobrol. Karena terkadang banyak permasalahan anak muncul itu dari keluarga. Tidak adanya obrolan satu dengan yang lainnya. Ini kita contoh menyibukkan diri dengan diri sendiri. Menyibukkan diri sendiri. Taib. Nah itu ayat 38. Dan di ayat yang ke-38 kan suruh perang. Hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada kesyirikan terus. Ya. Dan tujuan dari peperangan itu apa? Supaya agama itu tegak. Bukan karena ingin qabilah ini menang. Qabilah itu apa? Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesianya, kelompok. Ya, suku. Ya, suku A, suku B, suku C. Gitu. Supaya suku ini menang, bukan. Apalagi kepentingan pribadi, kursi misalkan dan seterusnya, bukan. Peperangan itu tujuannya supaya orang mengesahkan siapa? Allah, itu yang menjadi inti. Bukan kepentingan pribadi. Kalau sudah kepentingan pribadi, semua tidak akan beres, baik itu dakwah, mau urusannya masjid, mau urusannya sekolah, yayasan, organisasi, ya, semua. Organisasi hanya wasilah. Ya. Kalau nggak ada organisasi bisa bikin masjid nggak, Pak? Nggak bisa. Berarti organisasi itu hanya wasilah, bukan menjadi goyah. Yang menjadi goyah tujuan adalah apa? Kita faham Al-Quran dan Sunnah dan bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi inti. Orang-orang lebih mendahulukan wasilah daripada inti. Lupa dia tentang perintah dan larangan. Semua ditabrak sama dia. Mentang-mentang sudah ada sedikit Allah kasih kekuatan. Padahal Allah bisa cabut kekuatan itu sedetik itu pula. Ayat 40-nya intinya siapa? Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah bersama, kalau Allah Allah merupakan maulanya orang-orang yang beriman, penolong bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita selalu senantiasa meminta pertolongan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Baik kita dalam doa kita tolong, dalam mendidik kita kadang susah mendidik anak, susah banget begini ya. Diajarin begini, diulangin lagi. Diajarin begini kayak kagak paham. Gitu. Kita minta tolong sama Allah. Pasti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki lagi ya. Karena seorang salaf itu mengatakan apa? Tidaklah saya melakukan dosa, melainkan saya lihat ada yang kagak beres, baik di istri saya, baik di kendaraan saya ataupun yang lain. Kurang lebih maknanya seperti itu. Berarti ketika ada sesuatu yang tidak beres, waduh, yang mana nih kira-kira nih? Yang mana nih yang saya lakuin nih? Astagfirullah. Kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Bukan malah nggak deketin majelis ilmu. Lebih giat lagi dalam duduk di majelis ilmu. Ketika sholat, paling awal meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama, Al-Anfal ayat 39. Baik, kita lanjut sampai jam berapa? Ini, Pak. Jam 6 masih aman ya? Masih aman ya? Ya udah, kita minum dulu. Baik. Ini kita pembahasannya agak sedikit melebar. Yang pertama supaya mungkin biar lebih semangat juga kitanya tentang Al-Anfal ini. Jadi tidak ujuk-ujuk perang. Biar orang tidak salah paham. Kaum muslimin bukan orang yang demen perang. Ya, kalau orang itu bertauhid semua, ya sudah tidak ada perang, ya tidak ada jihad juga nanti. Ya, dan ini tidak tetap ada syariat jihad, ya, supaya orang dilihat mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak jujur di dalam keimanan. Dan itu pembahasan sangat penting, masalah kejujuran. Ya. Bahkan seorang dai pun sangat dituntut kejujuran, baik di dalam keilmuan maupun amal soleh. Ya, kalau kita bahas jujur, kadang kita malu. Gitu. Ya, dalil tentang matahari dan bulan. Ya, tadi tentang berkaitan perintah Allah kepada nabinya untuk memerangi orang-orang kafir supaya tidak ada fitnah. Fitnah di sini apa artinya? Kesyirikan. Ya, jangan kita ngartiin misalkan tuduhan, bukan, salah kalau kayak gitu. Baik. Dalil matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fussilat ayat 37 atau surat As-Sajdah. Ya, Fussilat atau surat As-Sajdah. Ya, kalau yang masyhur Fussilat, cuma ininya As-Sajdah. Ya, di sebagian ditulis nama suratnya seperti itu. Baik, sudah dibuka ininya ayatnya. Wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang. Kemudian matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga kepada bulan. Akan tetapi sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka semua. Apabila kalian betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bahas ayat ini. Wa min ayatihi, yaitu dari ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat itu apa? Tanda-tanda yang menandakan sesuatu. Tanda, misalkan anak panah, ada tulisannya Bekasi, Jakarta, Bogor. Nah, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab apa namanya? Ayat, tanda jalan. Gitu. Tanda jalan. Kalau kita mau ingin bahasa Arab ya. Dia menunjukkan apa? Menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tidak mesti ya sesuatu yang tidak terlihat tidak ada. Mereka alasannya begitu, orang-orang ateis. Ya, kalau nggak ada berarti kalau tidak terlihat berarti tidak ada, nggak bisa. Ini bantahnya bisa sangat mudah. Akal. Ada orang yang pernah melihat akal? Nggak ada. Berarti
Sesuai dengan apa namanya? Teori mereka gimana? Berarti mereka tidak berakal karena sesuatu yang tidak terlihat tidak ada kata mereka kan? Karena kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak terlihat memang tidak dapat dilihat di dunia, tapi di akhirat bisa. Itu ujian. Kalau sesuai kaidah mereka, akal mereka terlihat atau tidak? Tidak. Kita katakan apakah Anda tidak berakal? Nggak mungkin. Paham ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya ini jadi agak keluar pembahasan ya karena menyinggung pula min ayatihi. Tidak sesuatu yang tidak terlihat tidak mesti tidak ada. Akal contohnya paling mudah sekali. Tidak ada orang yang bilang saya pernah melihat akal bentuknya begini, warnanya begini, pakai baju misalkan. Nggak ada. Ya kalau kita pakai kaidah mereka pakai aja itu. Berarti Anda pernah lihat? Nggak pernah. Berarti Anda tidak berakal. Nah, terbantahkan udah. Itu bukan kaidah dari agama Islam, bukan. Gitu. Tidak mesti semuanya. Sama ya, Allah kenapa nggak terlihat? Karena itu ujian buat kita. Siapa yang jujur di dalam keimanan, siapa yang tidak. Nah, kemudian ayat-ayat ini terbagi menjadi dua, yaitu ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ya, ayat itu ada berapa? Ada dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah pakai kauniyah, dan yang kedua syar'iyah. Apa itu Ustaz ayat kauniyah? Alam semesta. Ya. Itu menunjukkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua syar'iyah. Syar'iyah itu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai ayat yang Ali Imran, mungkin sampai yang malaikat. Dari sisanya kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Baik. Jadi ayat-ayat alam semesta ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana ya bisa dilihat di kitab Syarah Aqidah Thahawiyah lil Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Beliau membawakan kisah tentang siapa? Al-Imam Abu Hanifah dengan mulhid, seorang ateis. Seorang ateis lagi kita berbicara karena ayat-ayat ini sudah jelas sekali. Ya kalau orang itu berpikir, Allah kasih pemikiran yang benar, yang baik, dia akan beriman pasti. Coba kita lihat alam semesta ini. Ketika dihadapkan tidak ada Tuhan, kata orang ateis ini kepada Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah menjawab, ada kapal perahu yang mana dia bisa membawa sendiri tanpa ada orang. Memasukkan barang sendiri ke kapal tanpa ada orang, tanpa ada siapapun juga. Kemudian menurunkan barang-barang itu sendiri tanpa ada siapapun juga. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kita lihat di alam semesta ini bagaimana. Pohon begitu rindangnya, manusia begitu tertatanya dalam penciptaan. Jadi kita berbicara kapal laut gitu. Yang mana itu masih ciptaan manusia. Orang ini tidak sadarkah penciptaan dia sendiri sebegitu sempurnanya, sebegitu rapihnya, apakah itu tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala? Begitu maksudnya. Itu sudah menjadi bukti dalil adanya pencipta. Jelas itu. Nggak ada keraguan lagi. Keraguan dari mana? Kalau kita katakan kepada manusia, coba ciptakan sekarang juga pohon. Nggak bisa. Loh, ini siapa yang menciptakan berarti? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua manusia tidak ada yang dapat melakukannya. Ini manusia, bagaimana hewan yang lebih rendah lagi? Nah, itu jelas menjadi bukti dalil bahwasanya ada pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan ayat memang menyinggung-nyinggung apa? Ateis. Itu salah satunya. Ya banyak kisah-kisah yang lain pun. Kita lihat lagi gunung-gunung yang begitu hijau. Siapa yang menumbuhkan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri-diri kalian terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apakah kalian tidak melihatnya? Disuruh kita apa? Melihat. Disuruh kita berpikir. Ya, memperhatikan. Oh, ini Masya Allah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan berarti kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu ciptaan Allah juga, bukan. Kita melihat ciptaan Allah yang dibolehkan. Alam semesta, istri kita yang cantik, anak-anak kita yang cantik dan ganteng misalkan. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syariah tentu Al-Quran dan Sunnah, ya tidak ada yang dapat mendatangkan siapa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bahkan Allah mentahaddi, yaitu menantang orang-orang siapa? Arab untuk mendatangkan Al-Quran yang semisalnya. Mampu nggak mereka? Tidak mampu. Ya. Fa'tu bisuratin mim mithli. Bawakan surat yang semisalnya, nggak bisa. Ya. Dan termasuk dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang serta matahari dan bulan. Ya. Kemudian Allah melarang kita untuk sujud kepada matahari dan juga bulan, dan sujudlah kepada Allah. Nah, dijelasin kan ayatnya, wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Kenapa sih Allah itu disembah? Karena Allah yang menciptakan. Makanya kaidah para ulama menjelaskan apa? Tauhidur rububiyah tastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Seseorang meyakini Allah pencipta, konsekuensinya dia harus sujud, harus meminta, harus berdoa, harus beribadah hanya kepada siapa? Itu konsekuensi. Udah kaidah itu. Itu sesuai dengan akal. Yang menciptakan siapa? Allah. Berarti yang selain dari Allah tidak mampu menciptakan, tidak berhak dikasih ibadah, walaupun rasa harap, walaupun rasa benci, sekecil apapun tidak boleh. Nah, itu tentang ayat itu. Satu ayat lagi kali, dalil malaikat ya. Baik. Ini tentang matahari dan bulan. Dan sekarang ini panjang sebenarnya ayat Ali Imran ini. Ada pembahasan yang bagus juga dalam surat Ali Imran ini. Nah, kita lihat sebelumnya juga. Jadi kita melihat ayat tidak hanya potongan ayat. Kita lihat dulu. Ini ayat ini berkaitan nggak sama ayat sebelumnya atau ayat setelahnya? Sama seperti ayat Al-Anfal surat 39 tadi. Supaya penjelasannya itu enak dan dapat dipahami dengan pemahaman yang bagus. Gitu. Kadang jangan kita pernah memotong ayat. Ya, karena memotong-motong ayat, hadis, ya, kemudian bertujuan untuk menguatkan pendapatnya yang salah, maka ini kebiasaan ahli bid'ah. Ya, dia menggunakan dalil, menggunakan Al-Quran atau hadis, dipotong-potong sesuai dengan hawa nafsu. Ini tindakan siapa? Ciri-ciri siapa? Ahli bid'ah. Ya. Makanya kita kan tidak bahas ini aja gitu. Ini hanya sekedar ini. Terkadang ayat itu cukup dibawakan satu misalkan. Tapi untuk lebih faedah lebih luas kita bawakan ayat sebelumnya, ayat setelahnya. Baik. Mungkin ini sudah kali ya. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Cukup pening apa cukup apa nih, Pak? Ibu. Cukup pening campur aduk ya. Juga pembahasan selanjutnya yang malaikat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, mohon maaf kalau ada